Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Pratama Putri dengan NIM 2214070168. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Judul proposal yaitu pengaruh model cooperative learning tipe Jigsaw terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SDN 06 Terata. Bab 1, latar belakang. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika siswa masih rendah karena metode ceramah yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran belum optimal, maka solusinya menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, mendorong siswa untuk aktif dan bekerja sama dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SDN 06 Terata, fokus pada mata pelajaran matematika kelas 5, menerapkan model pembelajaran Jigsaw, dan mengukur peningkatan hasil belajar secara langsung. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar dalam matematika yang disebabkan metode pembelajaran yang kurang efektif. Yang kedua, metode pembelajaran yang masih didominasi oleh metode konvensional sehingga kurangnya interaksi dan diskusi dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, model pembelajaran inovatif seperti cooperative learning tipe Jigsaw belum banyak diterapkan secara optimal untuk meningkatkan hasil belajar dan kemandirian siswa. Batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas pengaruh model cooperative learning tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, mata pelajaran yang menjadi fokus adalah matematika, khususnya materi yang diajarkan pada siswa kelas 5 di SDN 06 Terata. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw, tanpa membandingkan dengan tipe pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini diukur melalui nilai tes hasil belajar yang diberikan sebelum dan sesudah penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw. Rumusan dan tujuan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh model kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 06 Terata. Dari rumusan permasalahan, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 06 Terata. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi ilmiah mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif, khususnya tipe Jigsaw. Manfaat praktis. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui penerapan model pembelajaran yang inovatif. Bagi siswa, penerapan model Jigsaw diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Bab 2, kajian pustaka. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhinya berasal dari dalam diri siswa seperti minat dan motivasi, maupun dari luar seperti metode pengajaran dan lingkungan belajar. Selanjutnya itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar lebih efektif. Dan model kooperatif tipe Jigsaw. Model ini mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Siswa belajar materi secara terbagi, lalu saling mengajarkan satu sama lain. Model ini mendorong siswa lebih aktif, bertanggung jawab, dan memahami materi lebih baik. Bab 3, prosedur penelitian. Tahap persiapan. Koordinasi dengan pihak sekolah, menyusun perangkat pembelajaran, instrumen tes, dan lembar observasi.
Tahap pelaksanaannya, pemilihan 2 kelas 5 secara purposif, 1 kelas sebagai kelompok eksperimen yang menggunakan model jigsaw, dan 1 kelas sebagai kelompok kontrol menggunakan metode konvensional. Kedua kelompok diberikan pretest, kemudian dilakukan pembelajaran sesuai dengan model masing-masing. Setelah pembelajaran diberi post-test untuk mengukur hasil belajar. Tahap penelitian, selama proses berlangsung dilakukan observasi dan wawancara, lalu data dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Populasi dan sampel. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Desain yang digunakan pre-test, post-test, control group design. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 yang terdiri dari 2 kelas di SDN 06 Trata, Kabupaten Pesisir Selatan. Sampelnya, dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih 2 kelas 5 SDN 06 Trata yang dianggap setara, 1 kelas sebagai kelompok eksperimen dan 1 kelasnya sebagai kelompok kontrol. Variabel penelitian. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Variabel terikat. Variabel terikat adalah hasil belajar matematika siswa, yaitu pencapaian akademik siswa yang diukur melalui tes tertulis. Sedangkan variabel kontrol yang dijaga agar tidak mempengaruhi hasil penelitian, seperti materi yang sama untuk kedua kelompok. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Bentuk soal tes pilihan ganda atau isian singkat. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat keterlibatan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Analisis data. Analisis data tes mengumpulkan nilai pre-test dan post-test, memberikan skor berdasarkan kunci jawaban yang telah divalidasi, dan menghitung statistik deskriptif, melakukan analisis statistik inferensial menggunakan SPSS. Analisis data observasi, menjumlahkan skor observasi dari tiap indikator, menghitung rata-rata skor untuk setiap aspek pembelajaran, dan menggunakan statistik deskriptif. Sekian penyampaian tentang proposal penelitian saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.